Jangan muncul di hadapanku lagi. Bab 578. Tidak, jangan berpikir tentang mereka yang tidak punya apa-apa. Bagaimanapun, Carson sudah mengikuti keinginan Arila untuk bercerai. Sekarang pikirkanlah, dalam beberapa tahun terakhir, Carson menuruti apapun keinginan Arila. Jadi, perceraian ini tidak terkecuali. Berdiri di sisi jalan, tiba-tiba Arila melihat ke langit tanpa awan yang jelas. Dunia ini besar. Tiba-tiba, Arila tidak tahu harus kemana. Pulang? Tapi di mana rumah Arila? Arila sudah kehilangan rumah. Setelah menikah dengan Carson, untuk Arila, selama Carson ada di tempat itu, maka tempat itu adalah rumah Arila. Sekarang terpisah dari Carson. Di mana rumah Arila? Di mana masa depan di mana Arila bisa tenang? Sayang, kemana ibu bisa membawamu? Dengan singkat, Arila membelai perut dan bertanya dalam hati. Bertanya kepada bayinya yang ada dalam perut. Ya, Arila juga kembali ke Moon River untuk menjemput Rila kecil. Bersama Rila kecil untuk pergi ke rumah baru milik mereka. Bu, Arila memikirkan bayinya. Suara lembut Rila kecil terdengar tepat waktu. Arila pikir telah menghasilkan halusinasi pendengaran. Bu, Rila kecil tidak mendapat jawaban dari Arila. Dia berteriak dengan manis. Ketika Arila melihat dengan jelas, Rila kecil benar-benar berdiri di depannya. Dan Arila melihat harapan baru dalam sekejap. Ya, tidak ada Carson, tapi Arila masih memiliki 2 anak. Ada Rila kecil dan anak di perut Arila, dan Sebastian yang ada di belakang Rila kecil. Rila kecil tidak hanya ada Sebastian di belakangnya, tetapi juga Ferdian, dan yang dipegang Ferdian di tangannya adalah Mian Mian. Mian Mian menggonggong, terdengar jelas dan dengan kuat mengatakan kehadirannya. Ada kakak, anak-anak, dan Mian Mian. Arila kehilangan Carson, tapi Arila masih punya banyak yang lebih baik. Tapi mengapa? Jelas ada begitu banyak orang, hati Arila masih terasa hampa. Dan tampaknya tidak ada yang bisa menebus bagian Carson yang hilang. Rila ingin dipeluk ibu. Rila kecil berlari dengan liar. Rila kecil tidak tahu bahwa ayah dan ibunya telah bercerai. Mungkin Rila kecil tahu bahwa ayah dan ibunya sudah bercerai, tetapi dia tidak mengerti apa artinya bercerai. Dalam hatinya, ayah masih seorang ayah, ibu masih seorang ibu. Sederhana sekali. Arila memeluk Rila kecil, mencium wajahnya dan dengan lembut dia tersenyum. Tentu saja, untungnya ibu masih memilikimu. Untungnya Carson tidak menginginkan Rila kecil. Ketika Arila paling tidak berdaya, Arila masih memiliki kehadiran Rila kecil, memberi Arila kekuatan untuk melanjutkan hidup. Ayo, kita pergi, kata Ferdian. Dia berdiri beberapa langkah lagi dan menatapnya dengan tenang. Sepertinya ada banyak kata untuk dikatakan pada Arila. Tetapi pada akhirnya dia hanya mengucapkan kata yang begitu sederhana. Kakak, terima kasih. Arila dengan sebuah senyuman berkata kepada Ferdian. Arila harus berterima kasih kepada Ferdian. Setelah mengenali saudara ini, Ferdian akan selalu muncul begitu tepat waktu. Setiap kali Arila membutuhkan Ferdian, Ferdian selalu ada di sisinya. Aku minta maaf, kata Ferdian dengan tak bisa dijelaskan mengucapkan 3 kata ini. Ferdian tidak menjelaskannya lagi dan memimpin Arila dan anak-anak untuk ke mobil BMW-nya. Ferdian harus minta maaf pada Arila. Itu karena Ferdian tidak mengetahui alasan pembunuhan ayahnya.
Ferdian mengatakan yang sebenarnya tentang kebenaran dan menyuruh Arila untuk salah mengerti Carson dan membiarkan suami istri itu akhirnya menikah. 2 hari yang lalu, Carson menemukan Ferdian dan menunjukkan kepada Ferdian bukti yang telah mereka temukan. Memberitahu Ferdian bahwa Carson hanya orang yang persis sama dengan orang-orang yang menculik ayah mereka. Pria itu telah terbunuh dan mayat yang dikubur telah ditemukan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa si pembunuh itu juga menggunakan topeng kulit manusia untuk membuat wajah yang mirip dengan Carson. Alasan mengapa ayah mereka mengatakan sebelum kematian bahwa Carson bukan hal yang baik. Biarkan Carson menyelamatkan ibu Arila dan anak perempuan dalam api. Wajah palsu itu secara keliru percaya bahwa orang itu adalah Carson. Ferdian lulus dari jurusan psikologi dan bekerja sebagai psikiater selama bertahun-tahun. Ferdian berpikir bahwa bisa melihat orang lain dengan seksama. Tetapi dia menghadapi bagai orang bodoh dan dipermainkan. Untungnya, Ferdian yang begitu bodoh, tapi Carson sadar. Orang-orang Carson telah menemukan petunjuk, menguntit dan menghancurkan si pembunuh. Juga membiarkan Ferdian bangun tepat waktu. Memberitahu Ferdian bahwa Carson ditahan. Memberitahu Ferdian siapa pembunuh sebenarnya yang membunuh ayah mereka. Hanya saja hubungan Arila dengan Carson Tanjaya tidak bisa diperbaiki. Orang-orang Carson menyerahkan Rila kecil, Sebastian dan Mian-Mian kepada Arila dan mengatakan kepada Ferdian bahwa mereka sudah bercerai. Ketika Ferdian menerima berita ini, Ferdian tidak percaya selama setengah jam. Bagaimana bisa Carson begitu mudah bercerai? Ferdian menelpon untuk menemukan Carson. Carson hanya mengucapkan sepatah kata kepada Ferdian. Membiarkan Ferdian merawat Arila dan anak perempuan mereka. Hal-hal lain, Ferdian tidak perlu membayar lebih. Ferdian tidak ingin berbicara banyak, tetapi Arila adalah saudara perempuannya. Ferdian tidak mungkin tidak peduli. Tapi apapun yang Ferdian tanyakan, Ferdian tidak dapat menemukan informasi apa-apa. Arila memegang Rila kecil, hanya duduk di mobil Ferdian. Tiba-tiba Tamara datang dan menyerahkan paket kepada Arila. Dia berkata, "Nona Arila, ini ada 4 tiket dan paspor Anda. Visanya telah selesai. Pesawat lepas landas 3 jam kemudian. Dan Anda harus bergegas ke bandara untuk mendapatkannya." Maskapai, paspor, bisa. Pesawat akan lepas landas setelah 3 jam. Arila begitu bingung sehingga dia tidak tahu kemana harus pergi. Inilah masalahnya. Tamara terbatuk-batuk dan mempelajari kata-kata presidir mereka dengan nada yang sangat dingin. Aku tidak ingin melihat mereka lagi di pasir bumi. Bawa mereka ke luar negeri, pergi sejauh mungkin. Itulah yang dikatakan presidir mereka kepadanya. Tidak ingin melihat mereka lagi di pasir bumi. Carson, pria ini benar-benar membuat Arila terpana dan melakukan hal-hal ini. Tetapi Arila sangat senang bahwa Arila tidak melihat sisi keras Carson. Arila mengambil tiket itu, menanggung sakit hati seperti pisau, dan tersenyum lalu berterima kasih. Asisten Tamara, sampaikan terima kasihku kepada Direktur Carson Anda. Bagaimanapun, Arila sudah berpisah, dan Arila akan menjadi orang asing di masa depan. Arila akan pergi jauh. Dia dan Carson tidak akan pernah bertemu lagi dalam kehidupan ini, dan tidak ada yang salah dengan itu. Nona Arila, terima kasih atas kerjasama Anda. Bagasi Anda telah dikirim ke bandara. Jika ada kebutuhan di masa depan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja, kata Tamara dengan hormat. Setelah mereka bercerai,
Biarkan Arila keluar dari pandangan Carson. Tetapi semua orang tahu bahwa Carson tidak memiliki cara untuk mengabaikan mereka. Direktur Carson bukan orang yang membiarkan orang lain menderita. Jika itu benar-benar membuat orang menderita, Tuan Carsonnya tidak akan membuat orang mempersiapkan pisah dan mengirim orang lain untuk membawa barang bawaannya.